Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Jemaat GBI Setomo yang terkasih. Shalom. Selamat datang di dalam ibadah doa pada tanggal 11 November 2020. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Capek? Senang? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sepanjang hari ini kita masih disertai oleh Tuhan dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, bahkan di dalam aktivitas kita. Kita bersyukur kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati ibadah doa. Walaupun kita tidak bertemu secara muka, tapi dalam Tuhan kita tetap satu untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah yang terindah. Yesus kita adalah yang terindah. Kita akan pujikan untuk memulai ibadah doa pada malam hari ini. Yesus, Kau anugerah terindah. Mari kita datang pada Tuhan dengan sikap hati kita. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Tangan-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan mulai ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Selamat malam ya Bapa, selamat malam Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang ini untuk kami datang pada Engkau. Tuhan, ampuni kami bila kami masih banyak keterbatasan kami masih melanggar akan perintah-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mohon layakan untuk kami datang pada Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami berdoa kepada-Mu. Bahkan Tuhan, kami juga akan mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi kami, setiap kami yang ibadah pada malam hari ini. Tuhan akan layakan kami, dan kami Yesus memulai ibadah doa pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November, di mana sebentar lagi kita mau di akhir tahun 2020. Kita telah menerima banyak sekali pengajaran oleh hamba-hamba yang sudah disiapkan oleh Tuhan, dan saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita saat ini juga bersyukur karena kita mempunyai Bapa Surgawi yang selalu menyertai kita, bahkan rencanamu Tuhan indah bagimu. Pujian Bapa Surgawi akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam persiapan firman Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatimu selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatimu selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kepada Bapak Gustianto dipersilakan. Salam, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada kesempatan yang baik malam ini sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita akan belajar sebentar berkenaan dengan tema bulan ini, Aku adalah utusan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat yang terkasih. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami, bersyukur malam ini kami boleh bersama-sama beribadah dan ada kesempatan baik bagi kami untuk sedikit belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pengajaran malam ini, Tuhan yang akan menolong memberkati kami semua, sehingga ketika kami belajar bersama-sama ini, kami memperoleh pemahaman yang sama, dan pada akhirnya kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang saya sampaikan, tema kita bulan ini adalah Aku adalah utusan Tuhan. Kalau kita melihat
mengingat beberapa khotbah yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu, Kak Jojo pernah menyampaikan utusan itu sama dengan duta. Nah, memang benar, utusan itu adalah duta. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, utusan itu mempunyai arti orang yang disuruh, orang yang ditugasi untuk menyampaikan sesuatu, atau bisa dikatakan orang yang mewakili. Nah, inilah yang dimaksud dengan utusan. Artinya utusan itu menjadi orang yang sangat dipercaya oleh seseorang yang mengutus untuk menyampaikan sesuatu. Sesuatu itu bisa banyak hal. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita bulan ini belajar kita adalah utusan Tuhan? Itu berarti kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sesuatu dari Tuhan, disampaikan kepada orang lain. Kenapa kita menjadi utusan Tuhan? Artinya kita itu dipercaya oleh Tuhan. Nah, apa sih alasan kenapa adanya pengutusan ini? Kenapa kita akhirnya menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan? Apa saja alasannya dan apa yang harus kita kerjakan? Malam ini secara singkat kita akan belajar bersama-sama. Seperti di ayat 21 dan 22 tadi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kronologi, ya kalau kita bahasanya kronologi, yang pertama itu jadi kenapa ada pengutusan. Yang pertama, ternyata Tuhan sendiri, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, dia diutus oleh Bapa yang di surga. Nah, ini poin yang harus kita pahami pertama bersama. Pertama ini kenapa ada pengutusan? Karena yang pertama, Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena dia diutus oleh Bapa. Apa yang mendasari pengutusan Bapa terhadap Tuhan Yesus? Kalau kita ingat, kebetulan ini mendekati momen-momen Natal. Kalau kita ingat dengan Pak Pendeta Yusak selalu menyampaikan ayat ini dari Yohanes 3 ayat 16. Kira-kira saya yakin semua sudah hafal semua ya, Yohanes 3 ayat 16. Saya akan mengingat dan membacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah maksud Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada yang diutus, yaitu Tuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Nah, ini yang pertama. Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia, maksud dan tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepada yang diutus ini, yaitu Tuhan Yesus, supaya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Step selanjutnya, ketika Bapa sudah mengutus Tuhan Yesus, pada akhirnya Tuhan Yesus mengerjakan tugas dari Bapaknya ini untuk menyelamatkan orang, dan pada akhirnya diselesaikan di kayu salib dengan penebusannya yang luar biasa, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus tugas pengutusannya di dunia ini dalam tanda petik selesai, karena dia sudah melakukan sampai tahap akhir, yaitu penebusan. Sehingga apa yang menjadi tugas pengutusan dari Bapa ini untuk di dunia ini dia sudah selesai, dan dia memandatkannya kepada kita, anak-anaknya yang sudah percaya, untuk diutus. Makanya firman tadi mengatakan di ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini urutannya. Ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus, sekarang karena Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, sekarang tugas di dunia ini dilimpahkan kepada kita, anak-anaknya yang percaya.
Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, sekarang aku mengutus kamu. Sehingga sekarang kita tahu apa ya tugas kita. Ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus sebagai anaknya, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal, kita sekarang tahu tugas kita tentu juga sama dengan tugas yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus memandatkan tugas itu pada kita orang-orang yang diutusnya. Pasti tugas-tugas yang harus kita kerjakan tidak luput dari amanat agung Tuhan Yesus. Kita ingat dengan amanat agung yang tertulis dalam Matius di pasal terakhir itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Sama seperti supaya kita semua menjadikan semua bangsa ini percaya kepada Tuhan Yesus, yang pada akhirnya seperti tugas pengutusan Tuhan Yesus tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tugas kita sebagai utusan-utusan Tuhan. Jadi sampai di tahap ini kita sekarang sudah paham. Jadi memang inilah tugas kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kenapa kita diutus oleh Tuhan? Karena memang inilah misi Tuhan ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini, supaya menyelamatkan setiap orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan inilah sekarang menjadi tugas kita, supaya kita menjadikan semua bangsa, semua orang ini percaya kepadanya. Nah, bagaimana dengan respon kita? Kita sudah sering menerima pengajaran, kita sering juga menerima sebuah fakta. Kadang orang ketika menerima tugas pengutusan ini sering berkilah. Nah, bukankah saya ini hanya orang biasa? Apakah saya mampu menjadi utusan Tuhan yang seperti diamanatkan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan banyak orang? Apakah saya yang orang biasa ini mampu? Apakah utusan ini bukan tugasnya seorang hamba Tuhan? Apakah pengutusan ini bukan tugas pendeta saja? Bagaimana saya yang lemah ini, apakah saya bisa mengerjakan yang menjadi tugas sebagai seorang utusan? Nah, bisa jadi ini akan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah saya mampu untuk menjadi utusan-utusan Tuhan? Apakah saya mampu untuk melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus? Bisa jadi kita akan tergoda seperti itu. Bahkan mungkin kita tergoda, saya kan hanya jemaat biasa, saya kan bukan pelayan, saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan bukan pembina KPW, saya kan bukan guru sekolah minggu, saya kan bukan pengurus. Jadi itu akan menjadi pembenaran bagi kita untuk kita tidak mengabarkan apa yang seharusnya menjadi tugas kita, yaitu menjadi utusan Tuhan. Nah, memang itu mungkin hal-hal yang bisa menggodai kita, bisa membuat kita merasa minder, tidak mampu melakukan tugas ini. Tetapi kita ingat, ketika Tuhan Yesus memberikan mandat kepada kita supaya kita menjadi utusannya, ketika Tuhan memerintahkan kita dan mempercayai kita menjadi utusannya, Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Tuhan Yesus bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkannya. Kalau kita baca selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, ia mengubusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini dia salah satu bukti ketika Tuhan Yesus bertanggung jawab. Ketika dia berkata, aku mengutus kamu, Tuhan Yesus juga bertanggung jawab. Dia akan memberikan Roh Kudus pada kita semua yang mau diutusnya. Tentu kita sudah juga sering diajari mendapatkan pengajaran. Ketika kita sudah diberikan Roh Kudus,
dan memang juga banyak pengalaman pasti ini terjadi ketika kita mempunyai kelemahan, ketika mempunyai keterbatasan, kekurangan, ketika kita meminta pertolongan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan, Tuhanlah yang akan memperlengkapi setiap kekurangan yang kita miliki. Tuhanlah yang akan memperlengkapi setiap hal-hal yang mungkin selama ini membuat kita minder ketika kita akan menjalani sebagai utusan-utusan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Dan kalau kita ingat juga dengan amanat agung Tuhan Yesus di amanat yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengatakan, Aku akan senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya akan bacakan saja untuk ayat terakhir ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini dua bukti bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab ketika mengutus kita. Dia akan memberikan Roh Kudus dan Dia akan menyertai kita sampai kepada tugas pengutusan kita berakhir. Mungkin ada juga yang masih beralasan, meskipun Tuhan Yesus sudah bertanggung jawab dengan poin ini, masih ada yang beralasan, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang lemah, saya ini orang yang tidak layak. Kita ingat dengan orang-orang yang sudah diutus oleh Tuhan. Ada Rasul Petrus, bagaimana dia juga pernah menjadi orang yang berdosa, dia menyangkal Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya ketika dia menerima Roh Kudus, pada akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Dia dalam pelayanannya ketika dia berkhotbah ada 3.000 orang yang diselamatkan. Kita tahu Paulus yang dulu bernama Saulus, masa lalunya orang yang juga sangat berdosa, tetapi ketika dia mau diutus oleh Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus dan Tuhan menyertai. Kita lihat hasil pelayanannya yang luar biasa ketika dia mau diutus Tuhan. Demikian juga dengan Nabi Yesaya, ketika pertama kali dia diutus, dia juga menyatakan, siapakah aku ini Tuhan, aku adalah orang yang hina, aku adalah orang yang berdosa. Tapi pada akhirnya karena dia yakin Tuhan akan menyertai dan membimbing melalui Roh Kudus, dia akhirnya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, ini hal sedikit yang mau saya sampaikan kepada jemaat dalam kebaktian doa malam ini. Tema kita bulan ini adalah Aku adalah utusan Tuhan. Siapapun kita, ternyata kita adalah menjadi utusan Tuhan. Siapapun kita, karena Tuhan sudah mengutus kita. Aku mengutus kamu, dan aku akan memberikanmu Roh Kudus, dan aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Mari, siapapun kita yang sudah percaya kepadanya, mari kita datang kepada Tuhan, datang dan berdoa, kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Dan ketika kita punya komitmen seperti itu, Tuhan akan memberikan Roh Kudus dan Dia pasti akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran singkat malam ini. Biarlah dengan pengajaran ini kami semakin yakin bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus dan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Gustianto atas pengajarannya. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini adalah doa, nanti dibagi dalam 2 sesi. Untuk pokok doa yang pertama yaitu adalah bangsa dan negara. Kita doakan dari pemerintahan pusat, daerah, dan pemerintahan yang memimpin kita. Doakan juga untuk keamanan supaya di Indonesia ini tetap kondusif, kesejahteraan rakyat, dan penanganan COVID-19. Untuk pokok doa yang kedua, pemilihan kepala daerah, agar Tuhan yang akan menuntun dalam acara pemberian pemerintahan daerah ini. Untuk pokok doa yang ketiga, yaitu doakan untuk panitia perancang dan panitia mimbar, supaya diberikan kekuatan serta hikmat dari Tuhan di dalam melayani Tuhan.
Untuk pokok doa yang keempat, yaitu jemaat memiliki kerinduan untuk memiliki gembala sidang yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, ada 2 calon hamba Tuhan. Yang pertama adalah Pendeta Yusuf Triwidodo, yang kedua adalah Pendeta Muda Mesa Eka Timesa, agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk gereja ini. Nanti Saudara Avel akan memimpin kita dalam doa. Namun Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam doa pujian Bapa yang kekal. Kita akan siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan Yesus, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Kau telah mengizinkan kami untuk sekali lagi kami beribadah doa. Walaupun Tuhan dengan keadaan saat ini kami tidak bisa bertatap muka di gereja, namun kami tetap bersyukur Tuhan kami masih dapat melangsungkan ibadah doa ini dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Dan sampai saat ini Tuhan kami akan menyerahkan pergumulan dan doa kami Tuhan. Namun Tuhan sebelumnya kami minta ampun dan atas segala dosa kami. Kiranya Engkau Tuhan yang akan mengampuni oleh segala dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap kepadamu. Yang pertama Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tuhan, dengan kondisi saat ini, agar pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat membuat negara ini menjadi lebih baik, dan nantinya oleh pemerintah daerah dapat diteruskan kepada daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan Kuasa-Mu. Yang kedua, kami juga berdoa untuk keamanan di negara ini supaya kondusif. Dengan kondisi saat ini juga Tuhan, kami tahu banyak berita di luar sana yang mengatakan banyak begal, banyak kelitih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk aparat-aparat keamanan yang bertugas Tuhan, agar mereka tetap siaga dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hikmah daripadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia ini, agar selalu merata di setiap wilayah, di kota, di desa maupun di pelosok desa sekalipun Tuhan. Kami ingin
kesejahteraan di Indonesia ini dapat tersebar merata Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Kau berkati Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berjuang di garis paling depan, tenaga medis yang berada di rumah sakit. Kami juga tidak lupa berdoa untuk rumah sakit yang telah menjadi rujukan COVID-19 Tuhan, agar dapat selalu mengambil keputusan yang bijak dalam merawat pasiennya. Dengan ini Tuhan, semuanya dapat sembuh, semuanya dapat normal, semuanya dapat menjadi seperti biasanya Tuhan, dan kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari lagi dengan tidak waspada Tuhan dan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan kepala daerah yang akan sebentar lagi dilaksanakan di Indonesia ini. Kami berkati Tuhan setiap daerah yang telah mempersiapkan, panitia-panitia yang telah dibentuk, sarana prasarana yang dibutuhkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah semuanya ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan rencana pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang selanjutnya untuk panitia perancang dan panitia mimbar yang ada di gereja ini, Gereja Baptis Indonesia di Sidomoyo. Kami tahu Tuhan, untuk saat ini kami masih mendapat banyak masalah dari program kami yang belum terselesaikan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap panitia perancang yang terlibat, Kau berikan hikmah, Kau berikan kebijaksanaan kepada setiap mereka, agar dalam mengambil keputusan Tuhan, tidak mengambil keputusan yang salah, melainkan keputusan yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berkati untuk panitia mimbar yang sampai saat ini masih berusaha dengan sebaik mungkin untuk mencari gembala sidang, karena kami mengalami kekosongan kursi gembala sidang Tuhan. Kami berkati Tuhan, tolong berkati untuk panitia perancang dan panitia mimbar yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan, tidak henti-hentinya berdoa untuk kerinduan kami, kerinduan jemaat di sini, untuk kami dapat memiliki gembala sidang yang baru. Dan puji syukur, terima kasih Tuhan, kami sudah mendapatkan 2 nama yang mengerucut. Yang pertama adalah Pendeta Yusuf Triwidodo, lalu yang kedua adalah Pendeta Misah Eka Timisa. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, kami hanya bisa berharap padamu supaya Kau berikan kepada kami gembala sidang yang terbaik, pilihan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat memiliki gembala sidang yang baru Tuhan. Kami serahkan Tuhan pergumulan kami, pergumulan jemaat dalam kerinduannya untuk memiliki gembala sidang yang baru. Kami serahkan Tuhan untuk doa di sesi pertama ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta mohon ampun atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi pokok doa yang kedua. Untuk saat ini berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang merindukan momongan, jemaat yang mencari pekerjaan, dan anak-anak Tuhan yang saat ini masih sekolah dan yang akan menghadapi ujian. Lalu kita juga berdoa untuk program penyediaan rumah pendeta PPRP, agar Tuhan akan memberikan kelancaran di dalam setiap keputusan dalam PPRP ini. Kemudian berdoa untuk tim ibadah serta tim Sunday School supaya tetap ditolong Tuhan dan tetap menjadi berkat. Untuk pokok doa selanjutnya, berdoa untuk persiapan Natal gereja di tahun 2020 ini. Nanti yang terakhir kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi masing-masing. Nanti di sini Saudara Epin akan memimpin kita dalam doa sekaligus menutup ibadah doa pada malam hari ini. Pujian Pelangi Kasih-Nya akan menuntun kita masuk ke dalam doa pada malam hari ini.
Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami ingin memasuki pokok doa di sesi yang kedua ini ya Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan, Kau telah sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hingga saat ini kami sudah mencapai penghujung ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Namun sebelumnya kami ingin menaikkan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, yang pertama untuk segenap jemaat-Mu yang ada di gereja kami GPI Sitomo ini ya Tuhan, yang sampai saat ini masih mengalami sakit menyakit ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menjamah setiap sakit penyakitnya. Tuhan pasti angkat ya Tuhan. Dan Kau juga berkati ya Tuhan untuk keluarga yang menunggu, keluarga yang merawat. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sehingga mereka dapat merawat, menangani maupun menjaganya dengan penuh kesabaran ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini masih merindukan momongan ya Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu, Tuhan pasti akan membukakan jalan, Tuhan pasti akan menemukan solusi, Tuhan pasti akan memberikan pelangi yang indah pada waktunya ya Tuhan. Kami percayakan hal itu ya Tuhan. Maka dari itu kami ingin berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang merindukan momongan ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini masih rindu untuk mencari pekerjaan ya Tuhan. Kau berikan kami hati yang sabar, Kau berikan hati yang berserah kepadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat menunggu, sehingga kami dapat menanti jawaban yang tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk program penyediaan rumah pendeta ya Tuhan. Kau berkati di dalam setiap rencana-rencana yang sudah direncanakan, setiap anggaran-anggaran yang dibutuhkan, Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan menolong, dan Tuhan pasti akan merealisasikannya tepat pada waktunya ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan panitia yang sudah dibentuk. Kau berkati supaya mereka dapat memiliki kesatuan hati, yaitu hati yang untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ataupun segenap jemaat-Mu yang ada di Sitomo ini yang terlibat di dalam tim ibadah maupun tim Sunday School ya Tuhan. Kau berkati, kami percaya ini bukan pelayanan yang mudah, kami percaya ini adalah pelayanan yang mungkin dirasa kami sebagai manusia ini adalah pelayanan yang berat ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami, Tuhan pasti akan memberikan semangat kepada kami, Tuhan pasti akan memberikan motivasi-motivasi baik pada kami, sehingga kami dapat melayani-Mu setulus dengan hati kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dengan setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Dan Kau berkati ya Tuhan setiap pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan oleh tim ibadah maupun tim Sunday School, kiranya dapat memberkati jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Indonesia Sitomo ini ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk rencana pengadaan Natal ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, kurang lebih dalam waktu 1 bulan ini ya Tuhan, kami sudah membentuk panitia, kami sudah merencanakan setiap program
ataupun merencanakan setiap agenda-agenda di bulan Natal ini ya Tuhan. Kau berkati kiranya setiap dari kami, setiap dari masing-masing panitia yang sudah dibentuk ini dapat membentuk suatu acara, membentuk suatu agenda yang nantinya dapat memberkati jemaatmu yang ada di GPI Sutomo ini tentunya, dan tentunya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan setiap anggaran-anggaran yang dibutuhkan ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mencukupi, bahkan Tuhan pasti akan melebihkan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami dari masing-masing pribadi maupun pergumulan jemaat yang ada di rumah ya Tuhan. Kau berkati kiranya Tuhan sendiri yang mengerti, Tuhan sendiri yang akan mencarikan setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada waktunya itu. Dan inilah Tuhan ibadah kami, baktian doa kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami telah selesai ibadah, kiranya setiap apapun yang kami lakukan, setiap apapun yang ada di dalam ibadah kami pada malam hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita malam ini sudah selesai. Kiranya ibadah ini berkenan untuk Bapak Ibu dan berkenan untuk Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.